Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga tetap sehat ya. Masih tetap semangat walaupun di situasi pandemi seperti ini. Kalian tetap harus semangat karena demi masa depan kalian. Masa depan kalian yang menentukan adalah kalian sendiri. Jadi saya harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar walaupun harus dalam situasi pandemi dan harus melalui daring seperti ini. Oke anak-anakku, tadi sudah saya berikan video tentang bentuk aljabar yang di situ pemerannya adalah teman Bu Sukma, biar ada variasi ya Pak Sinan. Nah, pada bentuk aljabar tadi mengenal tentang apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk itu sekarang kita berlatih tentang bentuk aljabar yang sudah diterangkan, dijelaskan oleh Pak Sinan tadi. Ya. Kita mulai dari yang pertama, misalnya ini, soal yang pertama. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Coba untuk yang A, variabelnya siapa anak-anak? Variabelnya siapa? Variabelnya adalah X. Ya. X variabel, peubah itu yang sesuatu yang belum diketahui. Tadi sudah dijelaskan berbentuk huruf kecil. Tidak harus X, boleh A, B, C, dan lain-lain. Yang penting huruf abjad ya. Kemudian angka di depan variabel yang 7 itu disebut dengan apa tadi? Koefisien. Jadi koefisien dari variabelnya adalah berapa? 7. Gitu ya. Variabelnya tadi siapa? X. Nah, kemudian konstanta, mana yang disebut dengan konstanta? Konstantanya adalah siapa? Nah, jangan keliru, konstantanya jangan 4 ya, tetapi berapa? Negatif 4. Negatif 4, itu konstantanya. Coba untuk yang B. Untuk yang B. Yuk, siapa variabelnya? Variabelnya adalah siapa? M dan N. Koefisiennya, koefisien M berapa? 2. Koefisien N berapa? 7. Konstantanya berapa? Ini. Ya. Konstantanya adalah negatif 5. Bagaimana? Sudah paham belum anak-anak tentang variabel, koefisien, dan konstanta? Itu tadi tentang variabel, koefisien, dan konstanta. Sekarang tentang suku-suku ya. Soal nomor 2. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar 9K ditambah 8M dikurangi 4KM dikurangi 15K ditambah 7KM. Ya. Mana yang merupakan suku-suku yang sejenis? Dia sejenis kalau variabelnya sama. Nah, kita lihat. Yang variabelnya sama berarti siapa? 9K dan negatif 15K. Berarti ini yang merupakan suku yang sejenis, yaitu 9K dan 15K. Selain itu siapa lagi? Nah, kita lihat yang M. M ini ada pasangannya tidak? Tidak ada. Adanya KM. Coba lihat yang KM. KM itu ini. Kalau M dengan KM beda. Nah, jadi yang KM
itu negatif 4 km dan 7 km. Ini yang sejenis. Sehingga tadi yang sejenis tadi adalah siapa saja? 9K dengan negatif 15K dan negatif 4 km dan 7 km. Itu adalah suku-suku yang sejenis. Nah, suku-suku yang sejenis nanti bisa disederhanakan. Sehingga yang bisa disederhanakan adalah menjumlahkan atau mengurangi suku-suku yang sejenis. Kalau nanti kita sederhanakan, maka nanti kita kelompokkan mana-mana suku yang sejenis. Nah, contoh lihat ini. Kita lihat ini. 9X tambah 3Y kurangi 4 ditambah 7X kurangi 5Y ditambah 6. Sederhanakan. Jadi sekarang yang bisa kita jumlahkan adalah yang sejenis. Kita lihat, berarti siapa? 9X dan 7X. 9X ditambah 7X. Sama-sama variabelnya X ini namanya sejenis. 9 ditambah 7 berapa hasilnya? 16. Jadi ini adalah 16X. Kemudian yang Y dengan Y plus 3Y kurangi 5Y. Positif 3 dikurangi 5. Berapa? Negatif 2. Sehingga yang Y hasilnya adalah negatif 2Y. Lalu yang konstanta dengan konstanta. Negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ditambah 6. Berapa? 2 ya. Nah, sehingga tadi kalau disederhanakan menjadi berapa tadi? 16X. Nih ya. Jadi kalau disederhanakan adalah ini dengan ini. Tadi berarti berapa? 16X. Yang Y dengan Y. Ini dengan ini. Jadi negatif 2Y. Kemudian yang konstanta dengan konstanta. Ini dengan ini. Plus 2. Nah, inilah hasil dari penyederhanaan bentuk aljabar yang ini. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Coba ini latihannya. Ya, kita ulangi sekali lagi yang tadi. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Ya. Mana yang merupakan suku? Coba, ini berarti sukunya ada berapa? Ini suku namanya. Nah, 1, 2, 3. Ada 3 suku. Variabel. Variabelnya siapa berarti ini? Variabelnya adalah X dan Y. Kemudian konstanta. Konstantanya adalah siapa? 1. Koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat adalah 5. Koefisien dari Y adalah berapa? 2. Nah, itu tadi yang disebut dengan suku, variabel, konstanta, koefisien. Itu contoh yang A. Contoh yang B. Ya. Siapa variabelnya? X kuadrat dan Y kuadrat. Atau variabelnya adalah X dan Y. Berapakah koefisien dari X kuadrat yang depan? 3. Yang ini berapa? 2. Koefisien Y kuadrat. Ini negatif 3. Yang ini negatif 5.
Kemudian konstanta. Konstantanya berapa? Negatif 7. Nah, itu ya. Koefisien itu. Nah, sekarang yang nomor 2. Tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Coba sekarang, siapa ini yang sejenis? 15X dan 7X. Ini sejenis. Kemudian siapa lagi? 9Y dan 3Y. Nah, kalau bentuk ini disederhanakan berarti menjadi apa anak-anak? 15X tambah 7X berapa? 16X. Ditambah 9Y ditambah 3Y berapa? 12Y. Jadi kalau ini bentuk ini disederhanakan, maka hasilnya adalah 16X plus 12Y. Ya, kemudian yang ini, mana yang sejenis? Hati-hati. Di sini yang sejenis yang variabelnya sama, termasuk pangkatnya. Pangkatnya juga sama. Sehingga di sini yang B yang sejenis adalah siapa? 12Y kuadrat dan negatif 9Y kuadrat. Hanya itu. Yang lain tidak sejenis. Ya, maka yang sejenis hanya itu. Sehingga kalau bentuk ini disederhanakan, maka nanti menjadi 22X pangkat 3 ditambah 3Y pangkat 2 dikurangi 6. Nah, itu kalau disederhanakan. Ya. Itu adalah tentang suku-suku sejenis. Nah, berikutnya sekarang kita terapkan pada aplikasi soal. Ya, soal aplikasi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari tentang bentuk aljabar. Kita lihat soal nomor 3 ini, kita lihat. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan. 2 karung beras ya, tadi ingat-ingat. Di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kilogram. Nyatakan bentuk aljabar dari beras Pak Ferry. Ya. Gimana ini bentuk aljabarnya? Kita lihat tadi Pak Ferry mula-mula memberi berapa? 2 karung beras. Kita misalkan 1 karung beras itu kita misalkan dengan variabel. Supaya gampang misalnya beras kita misalkan B. Maka kita bisa membentuk menjadi bentuk aljabar bagaimana? 2 karung beras berarti apa? 2B. Kemudian tadi karena tadi kurang membeli lagi sebanyak 5 kilogram. Maka 2B ditambah 5B. Nah, nanti kalau ditanya kan berasnya sekarang jadi berapa? Nah, ini kan 2B ditambah 5B. Kalau ditanya nanti berasnya sekarang menjadi berapa? 7B. Nah, jadi itu bentuk aljabarnya dari soal tentang pembelian 2 beras dari Pak Ferry. Paham enggak anak-anak? Kalau tidak paham nanti bisa dipahami berkali-kali ya. Oke. Sekarang yang nomor 4. Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam. Ya, pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Lah ini 4 meter ini berarti sudah tetap ya. Ini nanti yang disebut dengan konstanta. Nah,
Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Tadi Pak Denny pertama membeli berapa? 3 gelondong kain. Misalnya 3 gelondong kainnya itu kita misalkan dengan K. Tapi nanti masih tersisa 4 meter. Maka ini bentuk aljabarnya bisa kita tulis bagaimana? 3K karena tadi masih tersisa 4 meter, maka ditambah 4. Nah, 4-nya di sini 4 meter itu adalah sebagai konstanta. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 3K ditambah 4. Gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami enggak? Oke, selanjutnya sekarang. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Tadi yang bisa disederhanakan yang bagaimana? Yang sejenis. Sekarang dari yang A. Kalau disederhanakan, ini sejenis atau tidak? 5X, 3X. Sejenis atau tidak? Sejenis kan? Kalau sejenis berarti bisa kita kurangkan. 5X dikurangi 3X. Berapa hasilnya? 2X. Nah, 2X ya. Kemudian yang B. Mana ini yang sejenis? Yang sejenis adalah 9 dan negatif 1 karena dia sama-sama konstanta. Maka ini kalau disederhanakan menjadi apa? 4X-nya tetap 4X. 9 dikurangi 1, 8. Jadi plus 8. Nah, itu kalau disederhanakan menjadi itu. Ya. Paham ya? Nanti setelah ini kalian saya suruh mengerjakan soal dari buku paket ya. Nah, selanjutnya ini untuk penilaian keterampilan. Nih, gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Yang pertama, aku adalah suatu bilangan. Misalnya, suatu bilangan tadi kita misalkan dengan variabel X karena kita belum tahu X, ya. Jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, akan menghasilkan bilangan 9. Berarti bagaimana bentuk aljabarnya? Kalau tadi suatu bilangannya tadi kita misalkan dengan X, aku suatu bilangan, bilangannya adalah X. Nah, kemudian ini, jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, akan menghasilkan 9. Berarti kita bisa membuat bentuk aljabar bagaimana? Tadi kan akunya kita misalkan dengan X. Maka ini bisa kita buat menjadi 2X. Lalu tadi kemudian bagaimana? Kemudian dikurangi 5 hasilnya 9. Berarti 2X 2X kurangi 9 sama dengan 5. Nah, kalau ditanya berarti aku berapa? 2 kali berapa dikurangi 9 hasilnya 5. 2 kali berapa? Tentunya kita akan menjawab 7 ya Pak? Karena 2 kali 7 14. 14 kurangi 9 5. Maka kalau ditanya berapakah nilai X atau berapakah aku, maka akan dijawab, kita jawab dengan berapa? 7. Lagi. Ukuran panjang dari persegi panjang 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi. Kalau ukuran panjang persegi panjang tadi
kita misalkan dengan X. Ya. Kemudian yang persegi kita misalkan dengan Y. Maka kita bisa membuat X sama dengan, atau di sini ukuran panjang dari persegi panjang adalah 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi. Maka kita bisa membuat bentuk aljabarnya tadi kalau persegi panjangnya tadi X itu sama dengan 10 ditambah Y. Ya. X tadi siapa anak-anak? Panjang persegi panjang. Y tadi siapa? Panjang persegi. Padahal tadi persegi panjang tadi ukurannya 10 lebih panjang dari ukuran persegi. Maka kita bisa menuliskan X sama dengan 10 plus Y. Ya. Lagi. 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi panjang. Berarti kalau keliling suatu persegi panjang kita misalkan dengan K, maka kita bisa membentuk bentuk aljabarnya bagaimana? 8 merupakan lebihnya dari keliling persegi panjang. Berarti K plus 8. Ya. Kemudian yang terakhir, umur Pak Thohir 3 kali umur Udin. Misalnya Pak Thohir kita misalkan dengan T umur Pak Thohir, kemudian Udin kita misalkan dengan U, maka kita bisa membuat bentuk aljabarnya bagaimana? T sama dengan 3 kali umur Udin. T sama dengan 3U. Sedangkan 10 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 72 tahun. Maka T ditambah U ditambah 10 sama dengan 72. Ya. Jadi kita bisa membuat bentuk aljabarnya tadi. Ya. Itu kira-kira anak-anak tentang latihan tentang bentuk aljabar. Nanti setelah saya jelaskan latihan ini, maka kalian nanti bisa mengerjakan latihan yang ada di buku paket. Nanti halamannya akan Ibu berikan diumumkan lewat grup ya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga paham walaupun hanya daring. Kalau tidak paham silahkan di setel berulang-ulang sampai kalian memahami. Ya. Setelah itu nanti kalian kerjakan latihan pada buku paket. Ya. Salam sehat semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.